Baik, izin sudah terlihat. Boleh Bang digeser sedikit gitu biar kami mencari ini bisa lihat oke, kelihatan Bapak Ibu semua ya? Oke, kalau tadi Bapak ya already Bapak kalian gitu ya sudah menjelaskan tentang bagaimana gitu ya tentang kekerasan seksual gitu ya pada anak. Nah, saya mencoba untuk mengenal dari perspektif psikologi. Nah, kebetulan memang saya di bidang psikologi, jadi saya mencoba untuk sharing bareng-bareng di sini tentang perspektif psikologi tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual dan juga pemerkosaan seperti itu. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Hai, itu saya biasa kalau hai, saya halo ya. Hai. Halo. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah nah, kita juga dikasih tema. Waktu itu saya beberapa bulan lalu di sini menghubungi kita dikasih tema tentang solusi kekerasan seksual pada remaja dan kita melihat bagaimana mengenal dampak dan juga apa mencegah dalam perspektif psikologi. Saya bisa membahas. Baik, Ibu. Ada dua tulisan, ada oke, baik, ya. Next. Oke, sebelum kita membahas tentang solusinya, kita sekarang harus tahu tadi Bapak sudah menyinggung apa itu kekerasan seksual. Kalau tadi dibilang bahwa kekerasan seksual itu adalah suatu tindakan yang berangkat dari melecehkan seksualitas seseorang. Tadi saya ingin garis bawahi adalah bahwa kekerasan seksual itu adalah tindakan yang mengarah ke ajakan misalkan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain tidak dikehendaki korban. Jadi di garis bawahi ya Bapak Ibu semuanya bahwa kekerasan seksual itu sama sekali tidak dikehendaki oleh korban. Jadi kalau misalnya sama-sama tahu apakah itu kekerasan seksual, dan tanyakan lagi pada si korban ini, apakah ini masih kekerasan seksual atau tidak? Dalam psikologi sendiri harus digarisbawahi ini adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh korban. Ada proses pemaksaan di situ, seperti itu ya. Jadi misalnya kayak pemerkosaan, siapa yang mau tidak ada, berarti kan tidak dikehendaki oleh korban seperti itu. Baik, lanjut. Oke, nah sekarang saya mencoba untuk melihat kenapa ini concernnya kepada remaja. Ya, saya kasih tema itu pada remaja. Kenapa sih kita concern terhadap remaja? Coba kita lihat data yang ada di sini. Bapak Ibu, ini adalah data yang saya ambil dari Kemenpora, ya, tahun 2024. Kalau kita melihat data yang di sebelah kiri, Bapak Ibu, jumlah kasus kekerasan, ini kekerasan secara global ya, itu ada 30.000 kasus. 30.000 kasus di tahun 2024 ini sampai 2024 kasus kekerasan itu ada 30.000. Dan dari 30.000 kasus tersebut, 23.000 itu adalah dialami oleh perempuan. Sedangkan 1.000 itu dialami oleh laki-laki. Bisa dibayangkan bahwa hampir berapa persen? 70% itu dialami oleh perempuan. Gitu ya. Kemudian kalau kita melihat data sebenarnya itu kita lihat dari sekian banyak jenis kekerasan yang ada, kekerasan seksual itu yang warna hijau. Kita lihat angka yang paling tinggi itu di warna hijau. Itu adalah kekerasan seksual. Jadi jenis kekerasan yang banyak dialami oleh masyarakat gitu ya, itu adalah
seksual seperti ini. Baik, next. Nah, lanjut kita melihat data berdasarkan dari sisi korban. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ini adalah data fakta ya, fakta bahwa apa yang terjadi di lingkungan kita itu seperti ini, di Indonesia itu seperti ini. Kita lihat bahwa dari korban yang berdasarkan usia, kita lihat Bapak Ibu, coba boleh dilihat nggak yang warna apa yang paling tinggi? Warna hijau. Kita lihat usianya berapa itu? 15 sampai 17 tahun. Di mana usia 13 sampai 17 tahun itu adalah masa usia remaja. Ya. Dan itu timbang ya. Dari warna yang sudah terlihat jumlahnya itu timbang ya. Begitu banyak korban itu adalah anak remaja. Kemudian kita lihat di sebelahnya itu dari data berdasarkan tingkat pendidikan. Coba kita lihat, yang paling tinggi itu warna biru semua ya Bapak Ibu ya? Iya, itu adalah kalau warna biru itu ada SMA. Yang kedua adalah SMP. Nah, anak-anak kita SMP dan SMA itu masa-masa remaja. Itu yang sangat memperhatikan bahwa korban kekerasan seksual itu anak-anak kita. Oke, sekarang kita lihat berdasarkan data berdasarkan waktu. Dari sekitar 23.000 belum. Sudah konsep. Nah, muncul. Harus muncul. Nah, oke baik, terus. Dari pelaku itu berdasarkan data yang tidak muncul atau muncul, itu pelaku itu mayoritas sekitar 90% itu adalah laki-laki dan 10%-nya adalah perempuan. Dan lanjut, dan berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban, mayoritas itu adalah dari pacar atau teman. Ini yang harus menjadi konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Kita semua punya anak ya? Jadi yang paling mau tadi Bapak kalian bilang, orang terdekat itu adalah orang yang paling berpotensi melakukan kekerasan seksual pada kita. Kalau pada masa remaja, pacar dan teman itu yang paling berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual pada kita. Ada anak kita ya, jangan datang. Jangan itu jangan anak kita juga yang benar kan? Iya baik. Sampai next. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih masa remaja itu? Bisa ada banyak. Apa tadi? Coba di presentasi itu mau tunggu ada berapa? Nah, nah, baik Bapak Ibu. Masa remaja itu dalam perkembangan manusia. Dalam perkembangan manusia adalah masa transisi, di mana dari masa kanak-kanak sebelum menjadi masa dewasa. Nah di tengah-tengah ini adalah masa remaja. Nah di sini adalah masa-masa transisi. Jadi di mana di masa-masa transisi ini anak-anak itu menjadi apa ya? Ditantang. Kalau dia dari masa kanak-kanak kemudian ke dewasa, di masa remaja kanak-kanak ini dia tidak berhasil, perkembangan dirinya tidak berhasil, maka nanti di masa dewasanya pasti akan ada hambatan, pasti akan ada kekeliruan, baik perilakunya, baik sikapnya, baik sifatnya. Maka penting di masa remaja ini menjadi concern kita sebagai orang tua untuk apa ya? Untuk lebih peduli pada anak kita itu ya, perkembangan yang seperti apa? Karena ini adalah masa transisi. Itu muncul kalau berarti ya. Oke. Lanjut. Nah, apa sih yang terjadi di masa remaja? Jadi kita lihat dari sisi fisiknya ya, perkembangan fisiknya adalah dalam masa remaja itu ada perubahan hormon. Makanya kenapa kalau masa remaja itu biasanya anak-anak sudah mulai suka sama lawan jenisnya, udah mulai punya pacar, gitu ya? Iya, karena ada perubahan hormon di dalam tubuhnya, dan itu adalah secara alamiah, secara alami memang
seperti itu. Tugas kita sebagai orang tua apa? Kita mau kontrol itu semua. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai boleh nggak sih anak kita misalnya suka lawan jenis? Boleh. Memang secara alami seperti itu. Ada ketertarikan lawan jenis. Justru yang malah kita harus perhatikan kalau dia sukanya sesama jenis ya. Sekarang bahaya ya Bapak Ibu. Apa ya namanya? Ketertarikan pada sesama jenis itu menjadi hal yang biasa. Ini harus menjadi konsep semuanya. Ada yang namanya hal sekarang anak-anak zaman sekarang namanya pelangi. Ya, jadi ibu bapak ya harus tahu nih istilah-istilah zaman sekarang. Itu tuh anak pelangi. Pelangi itu apa? Pelangi itu maksudnya adalah dia suka ada boti. Kalau misalkan lihat ya, kalau di media sosial dia boti. Tahu nggak boti itu apa? Tahu nggak yang boti? Jadi kita harus tahu istilahnya. Boti itu ini adalah ketertarikan masalah jenis gitu ya. Boti itu biasanya laki-laki yang menjadi jadi kita harus tahu istilah-istilah itu ya. Jangan sampai keluarga kita itu jadi boti itu ya. Jadi kita harus berani juga itu jadi boti. Saya anak-anaknya bisa terus aktif bahasa gaul tuh apa ya gitu. Nah gitu ya kira-kira seperti itu. Nah jadi kemudian dari sisi emosinya apa yang terjadi di masa remaja? Nah biasanya di masa remaja itu apa ya? Ayah itu lagi masa mencari identitas dirinya, ya. Identitas dia tuh mau jadi apa? Oh saya tuh bisa jadi apa? Saya punya kelebihan apa? Saya mau cita-citanya jadi apa? Itu di masa remaja anak-anak sudah mencari bagaimana menjadi identitas diri itu dari mana? Nah, jangan sampai ketika si anak-anak itu mencari identitas dirinya, kita nggak hadir di situ. Itu yang penting. Jadi, karena ini adalah masa-masa krusial gitu ya. Dan kita masa-masa transisi seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di bagian kedua, dari segi kognitifnya apa yang terjadi? Kognitifnya itu pola berpikirnya sudah mulai abstrak. Kalau dulu anak-anak tuh cuma tahu, oh ini botol minuman isinya setelah botol warnanya oranye tutupnya. Tapi kalau udah masa remaja perkembangannya udah lain lagi. Ini botol minuman, oh mereknya Leo. Leo itu kira-kira airnya dari mana ya? Perkembangannya sudah lebih luas, lebih abstrak. Oh kalau di dulu cara ambil airnya itu gimana sih? Nah, mereka sudah mulai berpikir seperti itu. Sama seperti bagaimana perkembangan bahasanya juga. Makanya masa-masa remaja ini anak-anak itu sudah senang eksplor dengan hal seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi jika perkembangan emosinya, kognitifnya, fisiknya, lalu emosinya tidak berjalan dengan baik? Kita lihat. Ketidakmampuan cara berpikir menyebabkan idealisme yang mudah mengkritik, memiliki sifat argumentatif berlebihan, sulit mengambil keputusan, dan juga perbedaan antara ucapan, sikap, dan perilaku. Ini adalah pemikiran tiga Bapak Ibu. Biasanya pelaku itu, Bapak Ibu, Bu, biasanya pelaku itu perilakunya manipulatif, ya. Perilakunya manipulatif. Mana ada sih pelaku? Ada nggak? Perilakunya manipulatif. Maka kalau dia tidak berhasil perkembangan ya, pada masa remaja akan berpotensi menjadi perilaku manipulatif. Kemudian kurangnya kesadaran diri, kemudian kurangnya self confidence. Gitu ya. Lanjut next. Next on. Nah, yang saya lihat bahwa remaja, masa-masa remaja atau remaja itu adalah tentang menjadi pelaku dan korban. Ya, Bapak Ibu kalau punya anak masih remaja atau punya saudara, punya cucu, gitu ya. Remaja itu harus menjadi konsentrasi. Next. Nah, kalau kita bicara solusi, kita harus tahu dulu apa sih akar penyebabnya. Kenapa sih terasa
seksual itu terjadi, gitu ya? Yuk kita cek. Kenapa ya? Oke, kalau saya melihat penyebab inspirasi dari semua itu saya membaginya ada 3. Pertama faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga faktor individu. Faktor keluarga itu kita bisa lihat dari pola asuh orang tua, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan juga sosial keluarga. Ini saya merahin pola asuh orang tua. Kenapa? Karena pola asuh pola asuh orang tua ini kenapa saya merahin? Karena ini adalah hal yang sangat penting di dalam keluarga. Bapak Ibu, kalau kita salah asuh anak kita, apa yang akan terjadi? Jadi kita apa yang terjadi? Apakah kita bisa berpikir dengan baik di luar sana? Jadi pola asuh itu adalah tombak, adalah langkah pertama untuk kita membentuk anak kita atau generasi. Kemudian faktor lingkungan, ada apa aja lingkungan tempat tinggal, sekolah, masyarakat, nilai moralitas dan norma, dan teman sebaya. Baik-baik ibu saya tanya teman sebaya. Kenapa teman sebaya? Teman sebaya ini adalah faktor paling mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, peer group, gitu ya. Teman sebaya, teman kita, teman main, itu adalah orang yang paling mempengaruhi perilaku individu. Banyak sekali sudah banyak penelitian bahwa faktor psikologis, kondisi psikologis mental manusia dan sebagainya itu pasti pengaruh paling banyaknya adalah teman sebaya. Jadi penting bagi kita melihat siapa sih teman kita, bergaulnya sama siapa, anak-anak kita itu bergaulnya sama siapa, ya. Jangan sampai anak-anak kita itu salah memilih teman. Walaupun misalnya di keluarga kita udah tanamkan nilai-nilai yang baik, pola asuhnya juga sudah baik, tapi kalau salah memilih teman, apakah bisa terjadi sesuai nilai tersebut? Iya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi contoh, dia game-nya sama siapa nih? Biasanya kalau remaja nggak game-nya siapa aja sih? Nah itu yang harus diperhatikan. Kemudian faktor individu apa aja? Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Contohnya ada kepribadiannya. Kepribadian itu tumbuh dari apa? Dari pola asuh juga yang dibentuk oleh kita. Kemudian ada motivasi. Nah kalau faktor eksternalnya apa? Pengakuan dari orang lain. Penting ibu ya. Saya ada lihat contoh kasus anak-anak itu nembak cewek gitu ya. Karena buat apa? Taruhan, lo bisa nggak pelukin cewek, mau nggak cewek gitu nggak? Iya. Kalau udah nembak kayak gitu, itu kan hal-hal yang mendekati cinta sebagainya. Zaman sekarang anak pacaran, nggak mungkin ada yang namanya apa? Bisa jangan teman apa lagi? Sekarang itu nggak tahu. Kan kita nggak bisa ngobrol sama orang kita ya. Jadi untuk nembak cewek ini buat taruhan. Ada lagi misalnya kalau di sekolah gitu ya, misalnya ada anak pada cantik, lo bisa nggak dapetin dia gitu. Siapa yang bisa dapetin itu? Itulah yang perasaan kita keren. Begitu juga bagiannya perempuan. Kalau misalnya sama anak basket, sama anak yang keren, anak OSIS, kemudian pacaran sama dia, itu kan juga sebagai pilihan ya, sumber cikal bakal akhirnya pelecehan seksual atau kekerasan seksual kalau pacarannya berlebih. Nah ini juga makanya perlu ya kita memilih kebijakan yang berbeda. Jadi kadang-kadang atau misalnya gini, lo udah ngapain aja, ini ada nggak ya branding anak-anak? Maksudnya ngomongnya ada gue, ini kan bahasa anak-anak gitu ya. Misalnya gini, lo udah sama sini ngapain aja? Itu ada loh, udah keren-kerenan, udah ngapain aja? Apa sih ini yang mau kayak lo? Atau misalnya, contoh ya Bapak Ibu, sekarang itu lagi tren jatah mantan sebelum menikah. Jatah mantan sebelum menikah. Apa itu jatah mantan? Benar-benar
di luar nih, hubungan seksual itu ada udah mentah. Coba sekarang itu orang anak-anak yang pacaran itu ya bapak ibu ya, itu kayaknya berhubungan badan gitu ya, luar sekali itu di hal biasa. Tidak hanya pegangan tangan, ciuman, pelukan, tapi berhubungan badan itu dia sudah biasa. Anak SMA, zaman saya SMA bu, abis prom night, tahu ya prom night masih ada nggak prom night ya? Prom night karena apa? Itu ada. Itu cuma saya. Itu zaman saya SMA itu 2005 ya. 20 tahun yang lalu ya. Itu saya bilang deh, nama abis prom night itu nama tuh deh. Apalagi zaman sekarang ya media begitu terbuka lebar, tahu kita nggak bisa mengecek itu ya seperti itu. Jadi harus hati-hati, kita harus lebih ekstra hati-hati. Next. Nah, saya itu mau bahas tentang tipe pola asuh orang tua. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena apa? Karena saya bilang bahwa ini adalah fondasi penting kita sebagai orang tua untuk mengerti anak-anak kita. Secara garis besar ada 4 tipe pola asuh orang tua. Yang pertama adalah authoritative parenting. Apa sih authoritative itu? Authoritarian itu maksudnya otoriter. Jadi pola asuh yang otoriter. Misalnya keras, betul. Misalnya nih, kamu harus ikutin maunya mama. Kalau enggak, bapak marah, dimarahin sama mamanya. Dikasih hukuman terus-terusan. Atau misalnya, kamu anaknya nggak boleh berpendapat. Tapi saya mau ini, nggak boleh. Itu perilaku otoriter. Boleh nggak kayak gitu? Ya, itu adalah pilih. Ya, saya yakin setiap orang tua punya pilihan masing-masing dan punya alasan dalam mengasuh anaknya. Kenapa saya mau anak saya begini. Tapi kita juga harus tahu dampaknya apa. Ya, ketika kita melakukan perilaku tersebut, yang terjadi adalah anak kita cenderung menjadi cemas menghadapi situasi sosial. Kenapa katanya takut? Takut dimarahin sama orang tuanya. Karena terbiasa kalau misalnya saya melakukan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang tidak dilarang, pasti dimarahin. Jadi dia tidak berani melakukan hal-hal yang baru. Takut. Kemudian apa dia takut mengambil keputusan? Komunikasinya buruk, tidak mandiri, merasa rendah diri, tidak berharga. Dia merasa nggak punya potensi apapun karena dia akan dikasih ruang untuk berpendapat sama orang tuanya. Nah, anak yang dikasih dalam otoriter bisa berpotensi meniru perilaku kekerasan. Kemudian yang kedua adalah neglectful parenting. Nah, ini berbalik dari otoriter. Kalau neglectful ini orang tua yang cuek aja gitu. Ya katanya anak saya udah sekolah, yang nanti saya udah sekolah yang bagus. Gak peduli, saya mau di sekolahnya kayak gimana. Saya maunya udah selesai aja di sekolah, saya gak peduli anak saya mau gimana. Itu banyak kak, banyak zaman sekarang, iya kak? Iya. Terus kalau misalnya anaknya lama ngapain, sekolah, banyak kayak gitu, banyak. Ya nanti saya udah kasih fasilitas ke anak saya. Apa misalnya yang misalnya nggak punya fasilitas kan? Udah anak saya mau makan. Banyak itu banyak. Itu kenapa yang terjadi? Kalau kita mengenai pola tersebut, yaitu anaknya menjadi apa? Anaknya sulit mengontrol dirinya. Dia nggak bisa mengontrol. Kenapa? Karena dia nggak punya pegangan. Itu hanya orang tua yang harusnya menjadi pegangan dia, menjadi rumah buat dia ketika ada masalah. Tidak kan? Seperti itu ya kan? Orang-orang sibuk sama betul. Nah yang ketiga adalah permissive parenting. Nah ini berbagi terbalik sama otoriter. Kalau otoriter banyak dilarang, kalau permissive semuanya boleh. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Kalau anaknya udah nangis, ya udah yang punya anak aku nangis, ya nggak? Kasih semuanya, minta handphone, minta main game atau segala macam, minta
jajan harus dikasih. Banyak kayak gitu. Ini adalah berbasis parenting. Apa yang terjadi kayak gitu? Orang tua jadi udah menjadi gak punya power ya. Anak tua punya power di sini. Bapak Ibu pernah dengar kayak di berita kalau di media sosial tuh banyak sekali ya. Ada anak yang marah-marah berantakin rumahnya menghancurkan isi lingkungannya cuma gara-gara tidak diberikan paket data. Ada Bu? Kita bisa lihat dulu. Benar-benar memberantakin rumah, hancur barang-barangnya tingginya segala macam. Cuma gara-gara dikasihkan uang, gak dikasih paket data. Bayangkan, dia tidak sama sekali tidak menghargai orang tua. Itu kenapa? Karena orang tua selalu oke, iya. Ayo kamu apa? Iya, boleh. Seperti itu. Akhirnya anak-anak jadi agresif. Nah ini perilaku pola asuh seperti ini menjadikan anak-anak itu tumbuh menjadi seorang pelaku kekerasan. Oke. Nah yang keempat adalah ini adalah yang paling ideal yaitu authoritative parenting. Pola asuh ini seimbang antara tegas, bukan keras ya, tegas. Kita tidak ingin punya rules yang jelas, orang tua itu punya rules. Boleh anak-anak melakukan ini, boleh. Mana yang tidak, mana yang boleh. Itu harus jelas dan harus dilaksanakan. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, ada punishment-nya. Kalau anak-anak melakukan prestasi, kebaikan, kita kasih reward. Jangan kalau misalnya anak-anak dapat prestasi atau bisa melakukan hal yang baik, kita nggak kasih reward. Reward itu nggak bisa diam ya. Pelukan, tepuk tangan, cium, apa yang belajar gitu ya. Itu juga merupakan reward buat anak. Waktu, quality time sebagainya itu juga adalah reward buat anak. Jadi nggak perlu harus kasih hadiah, enggak, gitu ya. Nah, itu jelas. Nah, kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, pola asuh seperti itu, insya Allah anak kita jadi apa? Mandiri, supel, bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, ini kalau kita pengen anak kita bisa menjadi orang yang baik gitu ya, sudah melakukan baik, sudah yang baik, menjadi orang yang berpendirian gitu ya, dan kita harus melakukan pola asuh seperti ini gitu, alternatif parenting. Itu ya Bapak Ibu. Ini yang penting. Nah, kemudian ini juga semua tipe pola asuh ini itu bukan hanya perannya orang tua juga ya, tapi juga support systemnya, kakek neneknya, om tantenya, gitu ya. Saudara-saudaranya atau teman-teman ibunya itu masih kita. Contoh misalnya, orang tuanya udah menanamkan pola asuh yang otoritatif gitu ya. Misalnya, kalau yang namanya boleh nonton TV atau main handphone boleh, tapi sejam. Atau misalnya kamu nggak boleh makan permen, makan manis-manis, boleh sekali aja. Tapi bedanya nasi. Gimana kayak gitu? Ya. Artinya apa? Anak-anak jadi bingung sih. Bingung itu jadi menurut kita, mungkin dari ibu bilang aku sayang sama cucu gitu ya. Tapi Bu, Pak, ini anak-anak di perjalanan kognitifnya itu bingung jawabnya. Yang mana yang boleh ya? Mana yang enggak ya? Gitu. Mungkin sepele buat kita, tapi buat perkembangan otaknya berpikirnya pas berpikirnya dia gitu. Oh kata mama aku nggak boleh, tapi kok nenek ngasih ya? Ini bingung, jadi aturan mana ya yang harus aku ikuti? Itu. Akhirnya nanti dia bingung sikapnya. Makanya kalau misalnya kita sebagai orang lain misalnya bukan anak tuanya, kita tuh harus tahu gitu sebagai pembatasan kita di mana. Kalaupun misalnya mau ngasih boleh dan boleh, izin dulu sama orang tua. Seperti itu. Jadi misalnya atau misalnya rasa ini anak saya kayaknya pendidik anak kayaknya gak bener banget. Misal kalau misalnya kita mau mengkritik itu silahkan. Misalnya sebagai orang tua kita mau mengkritik anak kita tentang walasunya, silahkan dikritik tapi di luar depan anak, jangan di depan anak kita, di luar itu gitu ya. Jangan di depan anak-anak kita kritik, itu nggak boleh. Itu
Itu yang ada bikin anak-anak jadi apa? Bingung secara maksudnya, sikapnya relatif berbeda. Next. Nah, pola asuh yang salah dapat berpotensi seseorang menjadi pelaku dan korban. Ya, Bapak Ibu, penting ya. Jadi kita berangkatnya dari mana? Dari rumah. Kalau ada hadis Nabi ya, bilang bahwa madrasah pertama itu adalah ibu ya. Iya. Tapi kepala sekolah itu siapa? Ayah, ibunya. Ini ada kalimat selanjutnya. Ya. Madrasah pertama adalah ibu, tapi kepala sekolahnya adalah seorang ayah. Jadi tidak bisa hanya orang ibunya aja, tapi juga ayah. Gak bisa nih, gak ada bapak yang di sini ada bapak ya. Jadi gak bisa nih bilang misalnya, ya udah anak-anak mau sama ibunya aja, boleh nggak kayak gitu? Jangan ya. Nah, lanjut ini muncul ya nih, otoriter, permisif dan lain-lain. Inilah yang perlu kita ini ya tulis dari gambarnya. Orang-orang tuh yang otoriter, yang kena itu permisif ya. Kemudian yang paling kanan itu neglectful ya, jadi dia sibuk sama handphonenya, orang tuanya bukan ada main normal gitu ya. Oke, next. Oke. Terus nggak muncul dampaknya mas? Oh ada, sini ada dampak pada warga. Sini ada. Ini loading ya? Loading ya? Oke, ini loading Bapak Ibu. Mohon maaf ya, yang sangat baik. Dampak pada korban, apa yang akan terjadi? Satu, korban berlaku kekerasan seksual pasti apa? Akan apa? Kemudian apa lagi yang akan terjadi? Permasalahan emosi, susah percaya diri, selalu takut. Contoh korban-korban kekerasan seksual itu ya Bapak Ibu, kita bicara soal kekerasan. Nah, dia pasti akan minder. Bu, saya itu waktu saya sekolah, saya pernah menjadi korban. Saya belum sekolah ini. Sekolah itu, dulu sekolahnya ada di rumah ya, di Parabalu. Setiap hari naik angkot. Dari sebulan tahun lalu, pulang sekolah, jalan kayak apa nyebrang, itu supir angkot lewat nyolek. Supir angkot lewat di tengah-tengah itu kan nyolek itu. Terus dulu zaman saya sekolah, itu ada orang yang tidak masuk ke angkot. Dia pakai celana tapi tidak diselektif dari perusahaan adalah. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Itu ada. Apakah itu masuk kekerasan seksual? Iya. Itu ada. Atau tadi Bapak Kamu yang bilang guru itu bisa melakukan pelecehan seksual. Iya. Kita pernah ya lihat yang di NTB ya Pak Kamu ya, yang anak dengan siswa dengan gurunya berhubungan badan. Ya, waktu di NTB beberapa bulan yang lalu kasusnya muncul ya, seorang anak berhubungan badan dipaksa oleh gurunya, guru olahraga. Yang notabene gurunya itu udah berumur. Nah, anaknya itu adalah anak berprestasi tapi tidak memiliki orang tua, dia yatim. Nah, namanya jangan gitu. Gitu. Coba. Berarti kan dia bingung gitu, dia mau melawan dunia nggak berani, ya kan? Itu ada kasusnya yang kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Karena dia nggak punya orang tua dari itu, dia nggak berani mengungkapkan seperti itu. Kemudian apa lagi dampaknya? Depresi dan juga kematian. Yang paling memprihatinkan adalah dampaknya adalah kematian. Awal mulanya stres, lanjut ke depresi. Bu, depresi itu tidak bisa dianggap remeh ya, karena dia benar-benar anak itu ketika sudah kuat dan kalau misalnya udah depresi, dia merasa dirinya tidak berharga.
dan bisa bunuh kalau tidak didampingi oleh profesional, psikolog, dokter dan sebagainya. Kalau yang depresi itu sangat ya. Atau kemarin yang kasus yang hari di Padangnya Sumatera Barat, penjual gorengan niat ya namanya ya. Ketika ekonominya dia berhatikan dari gorengan sampai malam hari gitu ya. Terus dia diperkosa ketika mau pulang dari 2 bar. Dan pelakunya adalah seorang mantan narapidana. Berarti apa? Seorang apa ya namanya? Mungkin niatnya, makanya kita pasti di tingkat ekonomi orang tua itu menjadi salah satu faktor gitu. Bagaimana kita melindungi anak kita dari sebagai korban. Itu mungkin kayak apa ya? Si pelakunya itu nggak punya apa ya? Nggak punya respect. Abis diperkosa, dikubur. Ada juga kemarin beberapa bulan yang lalu kasusnya anak SD, kelas 6 SD dan SMP, 4 orang anak laki-laki SD dan SMP memperkosa anak SMP perempuan 1 orang dan dikuburnya cuma dalam dekor udah kayak kubur binatang itu ada hubungannya. Silakan browsing 4 orang anak SD dan SMP ya. Dan pada saat proses pencarian korban, si pelaku itu ada di situ, nggak punya rasa bersalah, nggak merasa takut. Biasanya kan kalau orang normal buat salah, aku nggak bayangkan anak SD, anak SMP bisa melakukan itu. Pernah nggak kita mikir loh? Lihat orang tuanya. Ibu saya bersama nilai-nilai itu di rumahnya. Ya kan? Masa anak SD, anak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa melakukan itu tanpa rasa bersalah. Ya kan kalau orang tua betul aku gitu ya, atau dia itu di rumah udah tinggi. Ya ada di situ dan dia tawa-tawa semacamnya. Harus bisa. Ya itu makanya pasti ada masalah psikologis dalam diri. Oke, next. Dampak pada pelaku. Pelaku kekerasan seksual juga memiliki permasalahan psikologis yang saya bilang. Betul. Latar belakang kehidupan yang dialami yang selama ini menyebabkan menjadinya pelaku. Misalnya perlu tekanan ekonomi dan sosial, terus mengekspresikan kemarahan dalam bentuk kekerasan, kemudian kurang empati, perilaku yang manipulatif, kemudian pengabaian terhadap norma sosial. Coba Bapak Ibu kemarin yang lagi ramai Agus. Mas Agus tahu nggak? Agus tahu? Agus Buntung namanya. Udah. Bayangkan seorang Agus yang tidak memiliki tangan bisa melakukan pelecehan seksual. Kenapa bisa? Karena perilaku manipulatif. Kita pas dengar beritanya pertama kali mungkin tangan aja nggak punya, ya nggak? Kok bisa? Tapi ternyata ketika ada bukti-buktinya, korbannya itu udah cuma 1-2 orang, ya udah belasan orang ya. Kok bisa? Coba, kenapa? Perilaku manipulatif. Dan yang harus dipikir adalah kenapa korbannya mau begitu lah kita pikirin ya. Kenapa? Bapak Ibu, kenapa perempuannya mau? 1, pasti perempuannya itu tidak punya tempat untuk mengadu. Kan? Gini, motifnya si Agus ini diajak kenalan dulu, ngobrol, dikasih empati, respectful gitu ya, Agusnya terhadap masalah ini. Si cewek-cewek ini lagi galau. Kalau dia sama orang tuanya, kalau dia punya orang tua yang misalnya menjadi rumah buat dia tempat dia bercerita,
apakah dia akan bercerita sama Agus? Apakah dia akan terbuai oleh kata-katanya Agus? Ya kan? Karena orang tuanya tidak hadir di situ, karena keluarganya tidak hadir di situ. Jadi akhirnya ketika dideketin sama Agus gitu ya, di kamu ya udah itu ya tadi itu kan ada rekamannya ya. Ya kan? Terus ketika misalnya dia dikasih yang mati si Agusnya gini, langsung dihancur. Saya akan bongkar rahasia kamu kalau kamu nggak mau ikutin kemauan saya. Iya, bener nggak? Iya. Suruh buka kamar, suruh booking hotel. Mungkin apa? Sebenarnya dia bukan Agus. Seperti motifnya. Terus akhirnya dipaksa untuk berhubungan dan sebagainya. Kalau dia dekat sama orang tuanya, dia nggak akan berani melakukan itu. Nggak akan melakukan itu ya. Tapi dia takut nanti kalau saya dari aku sama tua saya tahu orang saya marah. Begitu nggak? Ya, itu yang dipikirkan korban. Tapi kalau dia punya orang tua yang support, nggak apa-apa Agus, yang penting saya nggak apa-apain. Orang tua saya marah nggak bakal, orang tua saya pasti akan mengerti. Tapi dia nggak selalu itu nggak merasa itu gitu. Dia nggak punya perlindungan itu. Ya, Bapak-Ibu jangan sampai anak-anak kita itu begitu, itu nggak punya tempat perlindungan keluarga. Begitu ya. Next. Kemudian next. Oke, ini adalah skema dinamika pelaku kekerasan. Oke ya, pertama langsung yang buruk, kemudian berikan kekerasan, kemudian ada diri, regulasi, kemudian dalam game dan itulah skemanya untuk bagaimana menjadi pelaku kekerasan. Ini yang harus perhatikan di Bapak-Ibu, kalau pelaku yang buruk, kemudian harga dirinya, regulasi emosinya juga tidak baik. Kemudian terlibat dalam game, kemudian bermasalah dalam keadaan kekerasan, lanjut menjadi pelaku kekerasan. Next. Oke, apa yang dapat kita lakukan pada korban dan pelaku? Kalau dari perspektif psikologi apa sih? Kita lakukan rehabilitasi, pemeriksaan dan kemudian fisik dan psikis si korban dan pelaku. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya korban juga, pelaku juga harus didampingi ya, supaya tidak mengulangi kesalahan. Kemudian konseling dan pendampingan pada korban. Kemudian juga nanti kalau dari psikologi itu biasanya ada terapi psikologi macam-macam. Contoh contohnya aja ada CBT, ada EMDR, ada PMA, ada terapi psikologi. Ini yang biasa banyak terapi-terapi itu diterapkan. Kemudian ada tindakan punitif atau retributif, penghukuman terhadap koordinasi kepada pelaku. Next, pencegahannya apa? Nah, pencegahannya adalah dari keluarga. Pokoknya dari keluarga itulah tempat utama dan tempat utama anak kita. Jadi kalau kita mau menghindar keluarga kita dari pelaku dan korban, berangkatnya dari mana? Dari keluarga. Jadi kalau aksi yang tepat, perbaiki komunikasi, dukungan sosial, dan ekonomi, kemudian penerapan moralitas. Lanjut pendidikan, memperhatikan pendidikan dengan anak, kemudian juga dari lingkungannya. Kita harus tinggal di tempat tinggal baik yang peduli. Sekarang kan nggak peduli sama tetangga, banyak kan kayak gitu. Yang makanya kita harus benar-benar memilih bagaimana kita bermasyarakat, tinggal di masyarakat kita peduli. Kalau misalnya ada masalah, undang-undang gitu. Kemudian pendekatan manajemen risiko pada pelaku ini ada apa ya? Ada balance prevention supaya si pelakunya nggak ulangi kesalahan lagi. Kemudian ada good life model, jadi bagaimana anak itu punya model, menurut model supaya bersikap yang baik. Apalagi kalau kita orang tua itu bisa menjadi teladan dia, sehingga mereka menjadi pelaku dan juga korban. Kemudian ini ada therapeutic use dance, juga ini adalah salah satu contoh aja. Next, oke, next. Oke, terima kasih.